Kisah Nabi Muhammad SAW, Perang Hunain. Fathu Mekah atau peristiwa pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah telah memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan dakwah Islamiyah. Salah satunya adalah semakin banyak yang memeluk Islam, termasuk Quraisy dan pemimpinnya, Abu Sufyan bin Harb. Adapun berita tentang kekalahan kafir Quraisy terdengar hingga ke berbagai kabilah lain di luar Mekah. Hal tersebut membuat beberapa kabilah-kabilah seperti Hawazin, Sakif, dan suku-suku Badui yang ada di sekitar Jazirah mulai merasakan kegelisahan. Mereka khawatir bila nasib Quraisy juga akan menimpa mereka. Tetapi kekhawatiran mereka itu perlahan kian memudar ketika Malik bin Auf kembali membakar semangat kebencian terhadap kaum muslimin. Muhammad itu tidak pandai berperang. Dia dan pengikutnya hanya beruntung karena lawan mereka adalah Quraisy yang tidak tahu apapun tentang perang. Makanya orang-orang Quraisy itu dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh mereka. Dengan sifat angkuhnya itu, Malik bin Auf menghina Rasulullah di hadapan kabilahnya. Dan setelah berhasil menghasut dan menyulut rasa kebencian kaumnya, Malik bin Auf kemudian mengumpulkan kabilah Sakif, Hawazin, dan suku-suku Badui lainnya untuk mulai menyatakan perang terhadap kaum muslimin. Malik pun memerintahkan semua laki-laki untuk wajib ikut perang, termasuk mengikut sertakan para wanita dan anak-anak mereka, serta membawa segala jenis hewan ternak. Sementara Rasulullah SAW yang juga telah mengetahui kabar tentang rencana penyerangan tersebut pun segera kemudian mengutus Abdullah bin Abi Hadrat untuk memastikan kebenaran berita tersebut serta mengumpulkan segala informasi tentang rencana mereka. Abdullah bin Abi Hadrat kemudian berangkat menyelinap ke tempat pasukan kafir itu berkumpul. Ia berada di sana hingga mengetahui bahwa orang-orang kabilah Hawazin telah bersatu dengan Malik bin Auf dan mereka bersama-sama akan memerangi Rasulullah serta kaum muslimin. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Abdullah bin Abi Hadrat pun kembali dan menyampaikan laporannya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah mendengar perkataan Malik bin Auf yang mencaci maki engkau serta keikutsertaan kabilah Hawazin dan sejumlah kabilah lainnya yang tergabung dalam pimpinan Malik bin Auf untuk memerangi engkau dan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mulai menyiapkan pasukan. Seluruh sahabat yang datang dari Madinah bersama beliau pun tampak begitu bersemangat. Bahkan sebagian penduduk Mekah, baik yang baru memeluk Islam maupun yang masih kafir, juga ingin ikut terlibat menghadapi pasukan musuh. Selain tujuan mereka karena ingin memperoleh harta rampasan, juga agar dapat melampiaskan kemarahan dan dendam yang selama ini terjadi antara suku Quraisy dan Sakif. Dan di tengah persiapan itu, Rasul mendengar kabar bahwa Sofwan bin Umayyah memiliki beberapa ekor unta dan perisai. Maka dari itu, Rasul kemudian mendatangi Sofwan bin Umayyah yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Wahai Sofwan bin Umayyah, jika engkau berkenan, aku ingin meminjam kepada engkau perisai dan beberapa ekor unta untuk menghadapi musuh kami esok pagi. Lalu Sofwan bin Umayyah bertanya, Apakah ini paksaan, wahai Muhammad? Rasulullah pun menjawab, Tidak, ini adalah pinjaman yang akan aku jamin dan akan aku serahkan kembali kepadamu. Bila demikian adanya, maka tidak apa-apa. Ambillah barang yang kau inginkan. Sofwan bin Umayyah pun memberikan 30 perisai dan 30 ekor unta kepada Rasulullah SAW. Selain kepada Sofwan, Rasul juga meminjam senjata kepada Naufal bin Harits yang ketika itu juga masih dalam keadaan kafir. Kepada Naufal, Rasulullah mendapatkan pinjaman 3.000 tombak. Dan ketika segala persiapan telah siap, maka kemudian pada tanggal 5 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke lembah Hunain bersama 2.000 penduduk Mekah
dan 10.000 sahabat dari Madinah yang sebelumnya ikut beliau dalam peristiwa Fathu Mekah. Sehingga jumlah keseluruhan pasukan muslim pada perang kali ini adalah 12.000 anggota pasukan. Dengan jumlah pasukan yang demikian besar pada masa itu, sehingga membuat salah seorang anggota pasukan muslimin merasa sombong dan bersikap takabur. Hari ini kita tidak mungkin akan kalah karena jumlah kita banyak. Sementara itu, pasukan sekutu masih berkumpul di suatu lembah yang bernama Autas. Lalu ketika itu, datanglah seorang yang dihormati yang juga merupakan sesepuh dari mereka, bernama Duraid bin Simmah. Mengapa aku mendengar suara-suara hewan ternak dan tangisan anak kecil? Orang-orang itu menjawab, Malik bin Auf dan orang-orang membawa serta seluruh harta, anak dan istri mereka. Duraid pun kemudian menanyakan keberadaan Malik. Di manakah Malik? Malik bin Auf pun kemudian dipanggil untuk menghadap Duraid bin Simmah. Saat keduanya telah bertemu, Duraid segera melemparkan pertanyaannya kepada Malik. Wahai Malik, kini engkau telah menjadi pemimpin kaummu. Dan sesungguhnya hari perang itu akan terjadi dan tidak akan terjadi lagi setelahnya. Namun, mengapa aku mendengar suara unta, ringikan keledai, dan tangisan anak kecil? Malik bin Auf menjawab, Aku membawa orang-orang dengan mengikut sertakan seluruh harta, anak dan istri mereka. Mengapa kau lakukan itu? Karena aku ingin menempatkan istri dan harta di belakang setiap orang, agar ia berperang mati-matian untuk menjaga mereka, sehingga api semangat perang ini akan terus berkobar hingga titik darah penghabisan. Duraid bin Simmah menghardik keras Malik, lalu berkata, Oh, demi para Tuhan sesembahan kita, apa yang kau lakukan itu tak lebih hanyalah pekerjaan penggembala kambing. Duraid kemudian memerintahkan Malik untuk segera mengubah strategi perangnya, yakni dengan tidak membawa serta wanita, anak, dan hewan ternak mereka. Tetapi Malik dengan keras menolaknya. Semua yang kau perintahkan itu tak akan aku lakukan. Wahai Duraid bin Simmah, engkau hanyalah seorang tua bangka yang akal dan ingatanmu juga telah lemah. Demi sesembahan kita, aku akan tetap pada strategiku. Setelah itu Malik bin Auf menemui pasukannya dan berkata, Apabila kalian melihat Muhammad dan pengikutnya, hancurkan sarung pedang-pedang kalian, lalu seranglah mereka ibarat singa menemukan mangsanya. Sementara itu, ketika pasukan muslimin sedang melintas di suatu wilayah, tampak di sana sebuah pohon besar bernama Zatu Anwar. Pohon itu biasa digunakan oleh orang-orang kafir untuk menggantung senjata mereka sebelum pergi berperang. Hal tersebut mereka yakini bahwa akan membuat senjata mereka menjadi sakti dan tak dapat terkalahkan selama perang. Sehingga beberapa anggota pasukan yang baru saja memeluk Islam dan belum kuat akidahnya, mereka berseru meminta kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon Zatu Anwar seperti yang mereka miliki, supaya kami dapat menggantung senjata-senjata kami di sana agar nanti kita tidak akan kalah perang. Tentu saja Rasulullah menolak dan mengecam mereka dengan membacakan surat Al-A'raf ayat 138 yang artinya, Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Setelah cukup lama melakukan perjalanan, akhirnya pasukan muslimin tiba di lembah Hunain pada tanggal 10 Syawal tahun 8 Hijriah di waktu tengah malam yang gelap gulita. Sementara itu, pasukan sekutu Hawazin dan Sakif yang telah lebih awal berada di lembah tersebut menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba dari tempat persembunyian mereka. Pasukan pemanah Hawazin yang siaga di atas bukit juga terus menembakkan anak panah mereka ke arah pasukan muslim yang kala itu telah menjadi sasaran empuk.
Mendapatkan serangan mendadak itu, maka pasukan muslimin pun lari kocar-kacir sehingga tak seorang pun yang memperdulikan satu sama lain. Serangan kejutan tersebut telah mengacaukan pasukan karena sebagian mereka tidak siap berperang, bahkan ada yang tidak membawa senjata. Rasulullah SAW bergeser ke sebelah kanan kemudian berseru lantang, "Wahai manusia, mendekatlah kepadaku. Aku adalah Rasulullah. Aku Muhammad bin Abdullah." Namun tak seorang pun yang menjawab seruan Rasul tersebut. Sebagian unta dan kuda pergi dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Rasulullah SAW menyadari bahwa situasi saat itu telah demikian gawat. Namun beliau terus bertahan, bahkan melajukan bagal yang beliau kendarai ke arah musuh. Beliau akan tetap bertahan dan tidak akan lari. Bagal merupakan anak dari hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai. Di antara para sahabat yang tetap setia bertahan bersama Rasulullah SAW ialah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, serta keluarga Rasul dan beberapa sahabat lainnya. Meski jumlah mereka sedikit, tetapi kesetiaan mereka begitu besar dalam membantu Rasulullah SAW. Situasi pertempuran di lembah Hunain semakin genting. Masih banyak pasukan muslimin yang melarikan diri, meninggalkan Rasulullah sendirian di medan pertempuran. Namun dengan tetap bertahan, Rasul mencoba terus memanggil pasukannya. "Kemarilah wahai manusia, aku ini Rasulullah. Aku putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Aku tidak lari. Mengapa kalian semua lari?" Rasulullah SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu ya Allah. Berikanlah kemenangan bagi kami." Setelah itu Rasul meminta kepada pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, supaya menyeru kaum muslimin agar kembali ke medan perang. Wahai yang bersumpah di bawah pohon Hudaibiyah, wahai Ansar, wahai mereka yang menghayati surah Al-Baqarah. Suara lantang dan keras Abbas bin Abdul Muthalib telah menyadarkan mereka yang lari, sehingga mereka pun berbalik arah dan kembali ke medan perang. Jumlah mereka yang kembali sekitar 80 hingga 100 orang. Mereka adalah yang benar-benar kuat imannya. Dan dengan kemantapan iman itu, mereka membuktikan ketulusannya dan bertempur tanpa lelah dan gentar bersama Rasulullah SAW. Dan di tengah kecamuk perang itu, Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang barulah perang dahsyat sedang berkecamuk." Kemudian ketika perang telah mencapai puncaknya, Rasulullah turun dari bagalnya dan terjun langsung menghadapi musuh. Para sahabat yang bersama beliau ketika itu sangat khawatir melihat keberanian Rasulullah SAW itu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika itu mengambil segenggam pasir lalu melemparkannya ke arah pasukan dari kabilah Thaqif dan Hawazin sambil berucap, "Menjadi buruk dan celakalah wajah-wajah. Demi Tuhan yang disembah Muhammad, mereka telah kalah." Dengan bantuan Allah, pasir yang dilempar Rasulullah itu ikut terbawa angin yang mengarah ke arah pasukan musuh, sehingga hal tersebut membuat mata mereka kemasukan pasir dan kesulitan untuk melihat sekitar. Dan tidak lama kemudian, pasukan-pasukan muslimin yang sebelumnya melarikan diri kini beramai-ramai kembali dengan jumlah sekian banyak. Hati mereka telah tersadarkan oleh iman, sehingga dengan rasa malu dan menyesal telah meninggalkan Rasulullah yang berjuang sendiri, kini mereka membayarnya dengan berdiri tegar, bahu-membahu, berperang melawan musuh-musuh Allah. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Allah juga menurunkan bala tentara dari langit. Para malaikat Allah yang tidak terlihat oleh mata manusia, yang jumlahnya ribuan, turun ke lembah Hunain membantu kaum muslimin, menghajar, menghabisi musuh-musuh Allah, hingga pada akhirnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah. Bahkan Ali bin Abi Thalib bersama seseorang telah berhasil membunuh pemegang panji kabilah Thaqif dan Hawazin. Hal tersebut kemudian membuat nyali musuh semakin ciut.
Selanjutnya kabilah-kabilah Sakif dan Hawazin akhirnya memilih mundur berlarian tak karuan. Masing-masing dari mereka mencari tempat berlindung. Ada yang melarikan diri ke Autas, ada yang ke Nakhlah, dan ada juga yang kembali ke Thaif. Mereka berlindung di benteng-benteng mereka. Rasulullah memerintahkan pasukan untuk sebagian mengejar ke Autas, sebagian ke Nakhlah, dan sebagian lagi ke Thaif. Namun demikian, Rasulullah mengingatkan kepada seluruh pasukan agar tidak membunuh wanita dan anak-anak. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasul, "Kenapa kita dilarang membunuh wanita dan anak-anak mereka ya Rasul? Bukankah mereka itu adalah keturunan kaum kafir?" Bukankah yang terbaik di antara kamu tidak lain kecuali anak-anak orang kafir? Demi Allah, yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak satu jiwa pun kecuali dilahirkan atas dasar fitrah. Lalu ada salah seorang pasukan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, pasukan yang melarikan diri sebaiknya kita hukum mati saja, karena perbuatan mereka itu telah membuat kita hampir binasa dalam perang ini. Tetapi Rasulullah SAW menolak usulannya tersebut. Sesungguhnya Allah telah mencukupi kita dan telah berbuat yang lebih baik. Ketika pasukan kafir melarikan diri dari lembah Hunain, mereka pun meninggalkan harta benda dan tawanan yang tak terhitung nilainya. Terdapat 480.000 kg perak, 24.000 unta, sekitar 40.000 kambing, dan beberapa hewan ternak lainnya yang jumlahnya tak terhitung, seperti kuda, keledai, bagal, dan sapi. Kesemuanya harta itu Rasul perintahkan untuk dikumpulkan di Ji'ranah, sekitar 24 km dari Masjidil Haram. Pengejaran pasukan musuh yang melarikan diri pun berlanjut. Abu Amir al-Ash'ari yang bertugas memimpin pasukan pengejaran ke Autas berhasil membunuh 9 pasukan kafir. Namun beliau pun kemudian gugur dan syahid setelah terkena lemparan anak panah musuh. Tugas kepemimpinan di Autas kemudian diambil alih oleh keponakan dari Abu Amir sendiri, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Beliau berhasil membunuh seseorang yang telah membunuh pamannya. Sementara sisa-sisa pasukan musuh yang berlindung di sana menyerah dan kemudian ditawan bersamaan dengan harta rampasan yang ditinggalkan. Pada peristiwa perang Hunain ini, korban yang gugur dari kaum muslimin hanya 4 orang, tetapi yang menderita luka-luka, khususnya akibat serangan pertama Hawazin dan Sakif, jumlahnya cukup banyak. Antara lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya. Selanjutnya, perang Hunain masih terus berlanjut pada pengejaran pasukan musuh yang kabur melarikan diri ke Thaif. Misi pengejaran ini akan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang kemudian peristiwa tersebut juga dikenal sebagai Perang Thaif. Demikian kisah Perang Hunain. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, diantaranya: pertama, jangan pernah bersikap takabur dan berbangga diri. Kedua, bersikaplah berani dan tegar, sebagaimana Rasulullah SAW yang terus berjuang di saat sebagian besar kaum muslimin meninggalkan beliau demi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kedua, keberanian Rasulullah SAW dalam peperangan dapat mengembalikan semangat para sahabat dan kaum muslimin, sehingga para sahabat kembali menemani beliau dan terjun ke medan pertempuran dengan penuh keberanian. Ketiga, Rasulullah melarang membunuh wanita dan anak-anak yang tidak bersalah. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah ini berbeda jauh dengan apa yang kebanyakan dilakukan oleh pemimpin pasukan kafir. Wallahu a'lam bishawab.